Baiklah, kembali lagi bersama saya Tau Coding. Kita tes dulu audionya, merekam ya. Oke, lanjut. Kita tutup saja. Setelah kita menyelesaikan sesi satu atau part 1 tadi, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba eh, mengimplementasi request untuk menampilkan cost atau perhitungan jumlah biaya kirim menggunakan API Reja Ongkir. Jadi respon yang akan kita dapat jika kita berhasil itu seperti ini. Nanti dia di resultnya itu akan menampilkan uh, apa sih service-service yang tersedia beserta harganya dan estimasi pengirimannya, kira-kira seperti itu. Baik, lagi ke text editor kita. Di sini kita bisa baca metodenya adalah post, maka kita harus ubah di sini menjadi post. Kemudian untuk URL-nya adalah ini, kita copy paste lagi sini ke controller kita seperti ini. Kemudian untuk responnya kita balikin lagi ke body. Kemudian kita cek seperti apa sih responnya. Nah, setelah kita dapat respon seperti ini, kodenya 400, artinya nggak oke, karena kita tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk melakukan respon. Jadi seperti ini kita bisa baca respon gagalnya seperti ini. Nah, nih. Nah, untuk contoh requestnya sendiri itu adalah ternyata kita membutuhkan dua header. Yang pertama adalah key dan yang satu lagi itu adalah content type. Nah, sedangkan kita harus ngirim 4 jenis parameter data seperti ini. Sedangkan di sini kita belum mengirimkan parameter data apa, tidak ada satupun kita kirim. Jadi untuk headernya yang content type itu di Laravel HTTP client itu udah menyediakan sebuah function namanya asform. Bisa kita baca di sini. Mana dia asform ya? Jadi kalau kita sending form URL encode request itu kita cukup menggunakan function ini tanpa perlu menambahkan content type-nya di bagian header. Jadi cara penggunanya kira-kira seperti ini saja. Nih, wajib kalian tambahkan seperti ini. Kemudian untuk mengirim data ke API-nya cukup tambahkan query yang seperti ini aja. Nah, untuk origin itu adalah ID dari kota mana kita berasal, destination adalah tujuan kita kirim paket, itu ID-nya juga. Di sini katanya ID 114. Sedangkan untuk weight atau berat dari barang yang akan kita kirim itu dalam bentuk gram. Kemudian untuk kurir itu adalah kita pakai siapa sih untuk ngirimnya. Kebetulan di contohnya itu menggunakan JNE. Jadi kira-kira seperti ini. Sepertinya udah jalan. Jadi langkah berikutnya adalah kita coba refresh lagi dan kita lihat apakah responnya sama persis dengan yang dicontohkan. Kita tengok apakah sama atau tidak. Jika respon sukses, maka tampilannya sama persis seperti ini. Oke, status kodenya 200, deskripsinya oke, bla 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 dan bla bla. Oke, jadi yang kita butuhkan di sini bukan yang ini, tetapi yang kita butuhkan di sini ada result. Maka yang harus kita lakukan sama seperti tadi. Untuk respon sendiri, kita akses Reja Ongkir, kemudian kita akses si result. Nih, kira-kira seperti ini. Kemudian kita save. Apakah kita dapat resultnya atau tidak? Oke, kita dapat resultnya seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan 0 di sini, biasanya karena ini array yang pertama. Lihat. Dah, maka kita udah dapat data yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita nggak nambahkan indeks di sini, indeks 0, maka dia akan di dalam kurung lagi tanpa ada nama. Di sini kan sebenarnya kalau kita convert ke JSON kalau nggak salah ya, gimana cara convertnya ya, itu ada indeksnya 0 di sini sebenarnya. Tapi gimana cara nengoknya ya, udah saya giniin aja dulu ya. Pokoknya ini indeks 0. Jadi kalau kita nggak tulis yang kayak gitu, dia nggak bakal ngerecun data yang kita bakal butuhkan ntar. Ada sih gunanya nanti seperti apa. Jadi kita udah dapetin data. Langkah berikutnya adalah kita melakukan query dinamis menggunakan form nanti. Jadi untuk sekarang kita deklarasikan dulu beberapa variabel. Jadi variabel yang pertama itu adalah origin. Jadi nanti origin ini kita dapat
dari form yang bakalan kita buat di view kita. Jadi untuk origin sekarang kita pindahkan aja di sini 501, ini 114 di sini, 1700-nya di sini, sedangkan JNE-nya taruh di sini. Kemudian jangan lupa ditutup, tutup. Kemudian kita bikin variabel untuk destination, untuk wake dan origin wake-nya nih. Untuk wake dan courier. Kemudian kita tinggal panggil di bagian bawah sini seperti ini. Agar datanya dinamis ya. Oke. Nanti data yang statis yang ada di sebelah kanan sini itu nanti kita akan panggil dari request. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba reload apakah hasilnya tidak error. Oke, berarti aman ya. Langkah berikutnya adalah kita bakal ngebikin sebuah form untuk melakukan query-nya, kira-kira seperti itu. Jadi langsung aja kita bikin sebuah view di resource, kita beri nama apa namanya, ongkir aja lah. Sorry, jangan lupa kita menggunakan blade, itu harus ada extension blade.php ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian jika kalian pakai VS Code, saya cek lagi apakah dia masih ngerekam suara tes. Kalian cukup ketikkan HTML, pilih yang 5, maka dia akan langsung generate HTML yang kita butuhkan. Untuk judulnya adalah check ongkir, raja ongkir by atau coding. Untuk title-nya kira-kira seperti ini. Kemudian di dalam body nanti kita akan sesuaikan dengan yang udah saya bikin, project yang saya bikin sebelumnya. Kita lihat di sini ada your channel, kemudian di sini ada community, di sini kita mau replika ini. Waduh, nggak bisa ya, harus diklik dulu, kemudian di open new tab. Jadi kita mau mereplika tampilan yang seperti ini. Cara melakukan replikanya adalah saya kan kemarin pakai Bootstrap nih, jadi kita harus pergi ke Bootstrap dulu, Bootstrap. Kemudian jangan lupa diimpor di paling atas CSS only-nya di bagian head karena kita pakai CDN. Kemudian jangan lupa ditambahkan di sini jQuery. Nah, untuk jQuery nanti karena kita menggunakan Ajax, jangan gunakan jQuery yang slim di sini. Jadi kita pakai CDN jQuery. Di sini back lagi ke Bootstrap. Tapi kemudian kita ambil jQuery yang paling baru, kita ambil yang uncompressed, yang tidak pakai kompres karena kita bakal menggunakan Ajax. Itu kita taruh di sebelum tag body. Kemudian kita beautify. Oke. Langkah berikutnya adalah jangan lupa kita impor juga link untuk si JavaScript bawaan si Bootstrap, beautify HTML, kira-kira seperti ini. Dan untuk setupnya udah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah kita main-main sebentar untuk ngebikin form yang seperti ini. Kita bisa buka Bootstrap sekali lagi untuk bagian header. Example documentation header. Di sini ada header navbar ya, navbar. Saya ingin ngambil navbar yang seperti mana dia? Apa lagi nih? Navbarnya yang bagus dikit dong. Saya ngambil dari project saya yang sebelumnya aja. Bagi yang udah ngikutin channel ini pasti tahu. Yang di Ajax nih, Laravel Database Ajax. Saya ngambil yang ini aja. Di pegawai.pet. Ini kenapa tim viewer nih? Bentar, saya exit. Nih, saya butuh yang ini. Oke, pastikan ke sini. Jadi kalau mau bikin sendiri silahkan copy di GitHub saya atau ketikkan nih semua. Jadi nanti headernya tampilannya seperti bentar, di region dulu ya. Ini kita komen region view. Nama view kita tadi itu adalah si ongkir. Kemudian kita nggak ngirim apa-apa di situ. Region view. Ini dia, Laravel Ajax. Nah, oke. Jadi kita edit sedikit karena kita nggak Laravel Ajax lagi. Kita bikin di sini
aplikasi, cek ongkir, API Raja Ongkir, Laravel 7.0, kira-kira seperti ini. Oke, sip. Kemudian langkah berikutnya adalah di bawah sini kita harus nambahin sebuah kontainer agar bisa kontainer di sini agar datanya nanti ke tengah dia tuh perginya. Kemudian kita bikin sebuah row baru. Di dalam row baru itu ada call SM12. Kemudian di dalam sini ada kartu car. Kemudian di sini ada car bodinya. Nah, di sini nanti kita mau bikin konten kita. Jadi konten pertama yang akan kita buat adalah nama Anda. Jadi di sini kita bikin dulu div class form group div. Kemudian di dalam form group itu kita lihat di sini ini nama Anda ini, kalau nggak salah saya kemarin pakai H6, nama Anda. Kemudian jangan lupa tambahkan input dengan kelas bawaan Bootstrap, itu namanya form control ya, seperti ini. Jangan lupa diberikan name-nya itu nanti adalah name aja, kira-kira seperti ini. Kita coba reload apakah udah persis sama. Oke, dapat ya nama Anda. Oke. Nah, ini kenapa tampilannya agak beda dikit, karena monitor yang saya pakai ini yang 1080, monitor saya yang di kamar di rumah, sedangkan ini monitor yang di kantor itu resolusinya agak sampai berapa ya, 1366 cuma, makanya agak stretch lebar gitu, sedangkan ini lebih lepang gitu. Ya udah, lanjut. Nama Anda udah, kita pilih lagi kirim dari. Nah, karena kirim dari itu 2 buah, di sebelah kiri ada call 6 dengan call 6 di sini, maka langkah berikutnya adalah di sini kita nambahin sebuah div. Kita nambahin sebuah, setelah row ini kita tambah row baru, div class row, div class call sm6. Nah, karena kita punya dua grid kiri dan kanan, itu kita duplikat aja seperti ini, atau nggak usah duplikat, nanti kita duplikat kalau udah jadi. Kemudian div class form group, di dalam form groupnya ada apa lagi nih, kirim dari, H6 kirim dari. Kemudian kita tambahkan di sini select. Nah, select ini nanti kita populate dari database dari yang udah kita bikin di tutorial part 1. Itu kita masukin di sini ada option dengan value holder, pilih di provinsi seperti ini aja dulu. Kemudian di sini lagi kita kopas, di sini kita pilih kota ya. Ini kirim darinya kita hapus aja karena kita cuma butuh satu doang. Oke, kita save dan reload, tampilannya seperti ini. Oke, kenapa seperti ini? Karena itu belum kita tambahin kelasnya form control, harusnya harus nambahin kelas form control seperti ini. Kemudian kita save dan reload, maka tampilannya bagus seperti ini. Hanya saja dia nggak di dalam si car tadi, berarti row ini harus kita masukin di dalam kelas car. Jadi ini div, ini deh, harus di dalam kelas car. Oh gitu, ya. Berarti saya udah salah dari awal. Berarti ini udah benar kayak gini. Row yang call 12 itu harus di dalam kelas car body. Kemudian dua div yang di bawah ini kita masukin untuk menutup yang di sini, sedangkan yang ini kita pindahkan ke bawah. F1 beautiful HTML. Jadi tolong di struktur HTML nya disamain seperti ini ya. Kemudian kita coba reload. Oke, udah masuk ya dalam car. Jadi kalau udah yang paham gimana cara menggunakan HTML kayaknya ngerti deh. Atau bagi yang baru belajar silahkan cek nanti di link GitHub yang saya sediakan di deskripsi. Kemudian kita pastikan aja dari, kemudian di sini kita ubah karena di sini ada kirim dari, kemudian di sini harus ada kirim ke mana? Kirim ke namanya. Kemudian saya reload. Oke, aman. Nah, di sini ada masalah.
Di sini kan kita nambahin div class row, harusnya bukan div class call. Kita Ctrl Z lagi. Yang kita yang kita duplikasi itu harusnya bukan row tetapi kolomnya. Kita paste lagi, kemudian kita reload. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita ubah sedikit di sini menjadi kirim ke. Oke, untuk formnya udah dapat, kita kirim dari, kemudian kirim ke, reload, kirim dari, kirim ke. Kemudian yang kurang adalah berat paket dan pilih kurir. Nah, untuk berat paket di sini itu input. Nah, jadi dia masih menggunakan grid yang sama strukturnya dengan yang untuk si kirim dari ke dan kirim ke tuh. Jadi kita bikin row baru, div class call sm6. Kemudian kita tambahkan div lagi di sini untuk form group. Kemudian dalamnya ada h6 dan namanya adalah berat paket. Kemudian di sini ada input dengan kelasnya form control, kira-kira seperti ini. Kemudian kita reload. Udah, berat paket sudah dapat kita. Kemudian di sini ada sedikit small dalam gram contoh, jadi ditambahin aja di bawah sini tag small dalam gram contoh sama dengan 1700 dalam 1,7 kg. Kita coba reload. Oke. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat ada pilih kurir. Jadi kita tinggal kita kopas call sm ini ke bawah, kemudian kita hapus smallnya. Ubah aja di sini judulnya menjadi pilih kurir. Kita reload. Dah, kita dapat pilih kurir. Hanya saja ternyata pilih kurir di sini adalah tipe drop down. Jadi kita ubah yang input di sini menjadi select ya. Select option folder pilih kurir. Karena kurir itu cuma ada 3, kita nggak usah dinamis, jadi kita bikin manual ya. Yang pertama itu adalah gen E, kemudian ada tiki, ada pos tiki dan pos Indonesia. Kira-kira seperti ini. Kita reload. Nah, kita dapat di sini gen E, tiki dan pos Indonesia. Kemudian jangan lupa, karena kita menggunakan Bootstrap, jangan lupa ditambahin kelas form control di bagian dropdown kita. Reload seperti ini. Oke, sip. Sudah sama persis ya, kira-kira seperti yang ada di samping. Hanya saja kita butuh satu button di sini. Untuk buttonnya sendiri kita tambahkan row baru di sini. Div class row. Kita div class form group. Kemudian tambahkan button di sini. Ini kadang terlalu cepat banget. Button submit dengan kelas button info, button block, untuk ngikutin lebar si row tadi. Kita beri nama cari, atau gini, nggak cari, hitung ongkir. Oke, kita coba reload. Hitung ongkir. Di sini berarti salah button btn block. Kira-kira seperti ini. Reload. Kenapa nggak sampai? Oh iya, kita harus nambahin di sini sebuah kelas call. Nah ya, masukin dalam call, kita wrap dalam sini, save dan reload. Dah, maka tampilannya seperti ini. Persis sama ya, hanya saja yang di bawah itu resultnya, itu belum nanti bakal kita bikin. Sebelum itu kita harus memberikan name dulu di bagian dropdown kita. Untuk dropdown kirim dari itu namanya adalah option select name-nya adalah origin, bukan origin, namanya province from. ID-nya nggak usah pakai, kita nggak pakai ID, province from. Kemudian untuk origin, kita beri nama kotanya origin, karena kita bisa baca di sini mereka itu ngirim ID dari si kota.
origin. Kemudian di sini saya beri namanya untuk kirim ke itu province 2, saya beri aja name-nya province 2. Sedangkan untuk name apanya, kotanya adalah destination. Oke, kita udah dapat seperti ini. ID kita nggak pakai. Kemudian kita reload, reload tidak ada perubahan karena kita cuma ngasih name aja. Hanya saja perubahannya nanti kalau kita Ctrl U di sini nampak name, kemudian name dan name. Oke. Siap, udah selesai. Kemudian di sini kan kita bisa lihat di dalam car body tadi itu kan harus kita masukin dalam form dulu. Maka dari itu kita bikin form dengan action nanti URL-nya ke controller kita tadi dengan metode post seperti ini aja. Ini kenapa ya? Ini jangan sampai lupa menaruh tutup kurungnya. Kemudian yang car body ini kita masukin semuanya di dalam form. Kita wrap dalam form, paste. Oke, karena kita menggunakan Laravel, tentunya kita harus menambahkan satu inputan hidden namanya csrf. Menggunakan blade directive aja yang akan menampilkan kita sebenarnya tampilan nanti seperti ini. Input, type-nya hidden, kemudian csrf. Udah nggak usah saya tunjukin, kalau yang udah ngikutin tutorial saya udah tahu itu. Jika saya reload aman, ketika kita Ctrl U di sini nanti dia akan nampilkan input type hidden name token dengan csrf yang tergenerate secara otomatis menggunakan blade directive. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk formnya sendiri itu kita udah selesai, hanya saja kita akan belajar bagaimana cara menggunakan drop down dependent. Jadi nanti ketika kita memilih provinsi, nanti kita akan menampilkan kota sesuai dengan provinsi. Karena saya males, saya nggak ahli banget sama JavaScript, saya kopas aja dari punya saya ya. Nanti saya jelaskan aja bagaimana cara penggunaannya. Jujur saya nggak ahli-ahli banget di JavaScript, kadang saya lupa gitu gimana cara penggunaannya, tapi sekarang nanti kalian ikutin aja ya. Oke, saya kopas, copy, masukin ke dalam blade kita. Jangan lupa untuk sintak dari JavaScript sendiri itu harus di bawah si jQuery tadi. Save seperti ini, kita beautify lagi supaya rapi, save. Nah, jadi di sini saya mau hapus ini dulu. Jadi di sini penjelasannya adalah kita bakal melakukan drop down dependency. Jadi nanti ketika kita milih contoh DKI Jakarta, nanti yang keluar di sini ada 5 kota, kalau nggak salah, ada di Jakarta Timur, Tengah, Selatan, dan begitu seterusnya. Ketika kita klik kirim ke, nanti kita pilih provinsi, keluar kota-kota yang bertautan dengan si provinsi ini. Oke, caranya seperti ini. Kita bikin sebuah URL baru namanya get city ajak seperti ini. Kita buka web, kita bikin root baru, root get ini, kita kirimin ID-nya apa, ID provinsi dengan URL get API. Metodenya adalah ajak aja gini, seperti ini aja karena kita pakai ajak. Jadi nanti kita pergi ke get API kita bikin sebuah function baru, public function ajak dengan coding seperti ini. Saya lupa apa kemarin bikinnya, nyontek dulu ya. http controller get API raja controller. Oh, gampang banget. Oke, saya kopas aja ya, soalnya ini udah sore, saya mau pulang nih, soalnya udah jam 6 hari. Jadi kita bikin sebuah variabel yang nampung nanti hasil dari query kita menggunakan model city. Karena kita menggunakan model city di sini, kita harus import di bagian atas, use up city di atas seperti ini. Kemudian kita
select aja city name dan ID, kita plug gitu menggunakan function plug, di mana jadi kita nanti menselect kota di mana ID provinsinya adalah ini. Nah, kemudian nanti kita return JSON encode city. Jadi ada dua macam, ada JSON decode dan encode. Jadi kalau kita baca JSON decode itu apa? JSON decode. Jadi kalau JSON decode itu kita baca adalah mendecode JSON string. Nah, mengconvert itu ke objek. Sedangkan encode itu kalau salah dari objek ke string. Kira-kira kayak gitulah. Langsung aja kita udah dapat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita edit di sini. Untuk name-nya sendiri, karena kita mau yang kirim dari, itu saya berikan tadi namanya province form. Di project saya satu lagi ternyata province origin saya kasih nama. Yaudah kita ubah aja. Ketika kita mengklik ini, kemudian berubah, maka kita melakukan ajak dengan tipe get. Data tipe yang kita dapat itu JSON, artinya kita convert dari string ke objek alias JSON. Kemudian select yang origin yang ini itu bakalan dikosongin, kemudian datanya kita ambil dari si ini bla yang udah kita encode tadi, kira-kira seperti itu dengan bla 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 nya. Nanti kita lihat aja magicnya seperti apa ya. Tetapi sebelum itu, agar ini scriptnya bisa berjalan, kita harus for each si provinsi yang ada di sini. Sekarang kan belum ada nih. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebelum melakukan return view, itu kita bikin sebuah variabel itu namanya province, dengan kita get all aja seperti ini. Kemudian jangan lupa kita import model province. Nah, jadi nanti ini mereturn semua data yang ada di tabel ada PHP admin saya yang ada di tabel provinsi. Jadi kita kirim menggunakan function compact, function namanya ya, nggak tahu juga, compact provinsi seperti ini. Kita save. Kemudian di bagian ongkir.blade yang kita kirim tadi, di sini kita tambahkan add for each. Di bagian mana nih? Di bagian province from for each. Di sini kita beri apanya, yang kita kirim tadi apa namanya? Provinsi ya. Provinsi. Saya beri namanya result aja. Kemudian jangan lupa ditutup and for each seperti ini. Kemudian kita tambahkan di dalamnya option. Kemudian kita keluarkan result province, sedangkan valuenya tetap province juga. Valuenya ID, province ID. Kira-kira seperti ini. Nah, kita coba reload. Apakah script kita berhasil atau enggak? Kita klik pilih provinsi, pilih Bali, maka akan keluar Bali yang ini. Kemudian kita pilih DKI Jakarta, maka keluar Jakarta Barat, Pusat, Selatan, hingga Kepulauan Seribu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kirim ke itu tinggal kita copy paste aja. Kita duplikasikan aja. Ini kita kopas, pergi ke bagian select yang ini, kita paste ke sini, save. Oke, udah dapat. Kita reload. Dapat kan, pilih provinsi, hanya saja ketika kita select di sini pilih kota nggak keluar. Alasannya kenapa? Karena kita belum menjalankan, kita belum melakukan event listening di sini. Jadi event listener kita itu kita ubah aja, ngedit dikit aja. Nah, kita copy paste aja. Yang sebelumnya itu kan kirim dari provinsi mana. Sekarang kirim ke berarti provinsi 2. Berarti name-nya adalah province 2. Province 2. Ketika berubah, ngambil ID city, value ini, kemudian sama kita manggil langsung ajak yang di sini, nggak ada perubahan. Kemudian kita ubah di sini, di yang sebelumnya origin menjadi destination. Nah, destination itu name dari si kota yang ada dikirim ke ini, yang destination ini. Tolong jangan sampai salah. Makanya saya bedakan origin satu, destination satu. Nah, kemudian kalian ubah semua yang berhubungan dengan nama destination, origin ke destination. Oke, kita reload agar nanti datanya bisa kita ambil. Nah, kita misal kita kirim dari
DKI Jakarta, dari Jakarta Barat pergi ke Bali ke Bangli. Oke, siap, aman. Nah, kemudian untuk kurir itu udah oke. Nah, langkah berikutnya adalah ketika kita mengklik hitung ongkir, itu nanti kita diarahkan kemana. Nah, nanti kita akan diarahkan ke URL yang sama seperti ini. Hanya saja nanti kita akan mengambil datanya dari request. Jadi seperti ini, ketika kita mengambil data request, nanti seharusnya data yang muncul itu adalah seperti ini. Contoh ya, request hal, saya bikin ini. Ketika saya ngisi misal di sini ini saya isi 1700, kemudian saya pilih ini hitung ongkir, maka harusnya datanya ada di sini. Nah, yang jadi masalah sekarang datanya itu nggak ada. Kenapa seperti itu? Kita coba tengok lagi, form kita udah mengurap semuanya, oke. Kemudian kita cek lagi action URL-nya ini, metodenya post. Kenapa request-nya nggak keluar? Kita cek lagi, kita ngambil request all. Kenapa satu pun tidak ada data yang terkirim? Kita cek lagi, form action URL dengan metode post dengan CSRF, kemudian tab-nya submit. Di manakah kita salah? Salahnya di mana saya ini? Untuk name udah ada, sedangkan di sini nggak ada sama sekali, kosong ya. Apa ya masalahnya di sini? Di request harusnya keluar ya, reload sih kok nol semua ya isi kontennya. Metodenya bukan post, metodenya harusnya get. Di sini reload, kita jadikan all, reload. Kok nggak ngirim request sama sekali ya? Request sebentar, kita periksa dulu di mana letak salahnya saya. Di sini kan ada form, di dalamnya ada form, di dalamnya ada input type class dengan name, kemudian di sini ada value, ada name-nya juga, di sini ada name, sedangkan di sini ada bread paket, ini harusnya nambahin name juga, tetapi harusnya keluar juga ya. Di sini wake harusnya saya beri nama, kemudian di sini untuk courier sendiri itu namanya adalah courier, saya save. Kemudian saya coba reload, di sini datanya nggak muncul sama sekali. Kenapa seperti itu? Di mana letak salahnya saya? Get API di dalam index dia nge-request data. Kenapa datanya nggak terkirim ya? Saya salah di bagian mana lagi ini? Padahal ini masalah sepele loh, kok bisa kayak gini ya? Saya coba back, bentar, kayak gini. Gini, hapus, reload, oke. Saya dd hitung. Oh ya, dapat datanya. Oke, dapat datanya. Itu alasannya tadi karena saya belum nge-save si controller tadi, makanya data nggak keluar. Oke, berarti aman ya. Kita punya token, kita punya name, province from, origin, province to, destination, wake, dan courier. Jadi nanti request ini akan kita coba implementasikan ke API kita. Ini saya hapus saja. Jadi sama-sama kita tahu. Tadi kalau misalnya kita nggak meregen view, kita region Raja Ongkir dengan result, kita mendapatkan respon seperti loading seperti ini. Jadi nanti kita mau responnya itu sesuai dengan request yang kita isikan. Oke, langsung aja kita tambahkan di sini request dengan panah, sesuaikan dengan name yang sudah kita set di bagian sini. Yang pertama itu adalah origin, kita butuh origin. Kemudian kita butuh di sini namanya destination. Kemudian kita butuh wake, name wake. Kemudian di sini kita butuh namanya courier. Oke, save. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita reload.
Apa yang terjadi? Identify index result. Alasannya kenapa seperti ini? Karena kita belum belum mengisikan form inputnya. Karena kita langsung mereturn seperti ini. Sekarang kita return view aja dulu. Return view, reload. Kita isikan ini. Kemudian kita ubah jadi 1700. Kita pilih ini. Kemudian kita komen ini lagi. Kita balikin seperti ini. Kemudian kita hitung ongkir. Maka kita dapat data yang kita butuhkan. Oke, mantap. Langkah berikutnya adalah kita melakukan form validasi. Nah, form validasi di sini adalah jika request ada, jika ada requestnya apa aja? Requestnya origin. Nih, jika gini ya. Ini harus kita validasi semua dan request dan karena kita butuh 4 parameter ini. Kalau satu aja nggak terkirim, dia bakalan mereturn 0 atau error tadi yang 400. Nih. Jika ada keempat request ini dan datanya ada, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Jika tidak ada, maka ini kita masukin dulu sini. Kemudian kita paste lagi di sini. Ini kita ambil kosong aja. Jadikan seperti ini ya. Dah, kira-kira sampai di sini saja. Nah, oke. Nah, sekarang return-nya di sini kita kembalikan ke view lagi. Return view. Oke, kita coba reload. Apakah ada error? Kita ngetes error atau enggaknya aja dulu ya. Jika tidak ada error berarti aman. Oke, aman. Hanya saja kita harus mengirim respon dari yang ini tadi. Nah, respon ini kita berikan masukin dalam sebuah variabel. Kita beri nama adalah dari kita beri namanya cek ongkir gini aja. Cek ongkir kayak gini aja variabel. Kita kirim ke compact. Kita kirim si cek ongkir tadi. Kemudian kita balik lagi ke view kita. Di paling bawah setelah form, kita bikin sebuah row baru. Div class call. Kemudian di bawah sini kita coba for each saja langsung ya. Kita jangan lupa add for each seperti ini. Apa yang kita for each? Yang barusan kita kirim tadi, variable cek ongkir. Oke. Saya biasakan aja as result aja. Kayak gini nggak masalah kok. And for each. Oke. Atau gini aja dulu. Saya mau lihat apa aja yang di return. Cek ongkir. Save. Saya coba reload ya. Dan HTML spesialkan expect parameter 1 to be string. Oke. Baiklah. Berarti di sini cek ongkir seperti ini aja dulu. Reload. Array given. Benar juga sih. Cek ongkir, respon, raja ongkir kan nggak perlu gue collect terus jadiin array ya. Bentar ya. Resultnya tadi kalau kita tengok di dokumentasi, di dalam result itu ada service ya. Kita ada service, kita coba kayak gini aja dulu ya. Kita echo result seperti ini, service ini yang reload illegal string offset of service. Cek ongkir result ini 0. Kenapa salah? Cek lagi di sini. Saya salahnya di mana? Oh iya, di sini kan result. Di dalam result ada cost. Ya, kita ngambil costnya dulu. Oh iya. Berarti di sini harusnya di sini cost seperti ini.
Oke. Kemudian kita relate. Oke, dapat di sini ada echo, rec dan ons. Oke. Kita dapat service-nya. Kemudian selain itu kita mau ngambil description. Ini kita kopas saja agak banyak ya, sampai 5. Kemudian kita ambil description. Kemudian kita ambil di sini ada cost. Nah, tambahin di sini satu lagi value. Di dalam cost ada estimasi dan not. Kira-kira seperti ini. Save. Yang kita lihat di luar, delete. Identify index value. Oke, bentar. Di dalam sini kan ada cost, kemudian value. Oh iya, di sini harusnya ada 0. Index 0 ya. Relate. Dapat eco economy service rec dengan harga-harganya. Nah, yang ini itu kita akan konversi ke dalam bentuk tabel. Kemudian tabel seperti apa? Tabel row, TH, kemudian di sebelah kiri itu ada TH. Tabel row, tabel head. Ya, di dalam tabel head itu adalah service. Kita bahkan bikin yang kayak nggak ada gambar tadi, udah saya close ya. Oke, mencepat aja ya. Deskripsi harga. Di sini estimasi. Di sini adalah not save. Kemudian di dalam for each di sini yang kita for each itu adalah table body. Di dalamnya ada table row, di dalamnya ada table data. Nah, tabel datanya ini adalah ini. Masing-masing kita masukin di sini. Kecepatan TD-nya ini ada 5 sesuai dengan head. Kemudian kita masukin satu-satu. Deskripsi masukin sini, ini masukin sini, ini masukin sini. Yang tabel row yang ini kita taruh di atas sini di dalam tabel body. Yang tabel row kita masukin di dalam for each. Kemudian kita rapikan sedikit. Hapus F1 BTV file. Oke, jangan lupa tabelnya kita berikan kelasnya bootstrap, tabel stripped, tabel bordered, tabel hover. Seperti ini dengan width 100% ya. 100% mana nih persen di keyboard? Oke, save. Saya coba reload sekali lagi. Oke, jadi kita dapat datanya seperti ini. Hanya saja ini tabelnya nggak masuk ke dalam call. Kenapa seperti ini ya? Dia itu sekarang di dalam sini. Hanya saja ini div. Dia nggak di dalam body. Oh iya, sorry. Berarti ini div-nya car body itu kita taruh di bawah div-nya. Ini punya siapa nih? Di sini, di bawah row. Save. Reload. Oke, udah rapi. Oke, jadi kita coba tes lagi apakah ada error. Kita masukin awal. Nah, identify index result. Jadi kita ada sedikit error. Berarti yang harus kita lakukan adalah nambahin di sini satu lagi variabel namanya provinsi juga. Provinsi sama dengan 0 seperti ini. Sedangkan untuk yang bukan provinsi, cek ongkirnya 0. Kemudian untuk yang di sini kita cut semuanya, taruh di dalam if, save seperti ini. Oke, udah sesuai. Kemudian di dalam ongkir.plot di sini kan ada tabel. Nah, tabel ini harusnya muncul ketika kita mengklik cek ongkir. Jadi kita tambahkan if di sini jika ada cek ongkir. Kemudian di sini kita and if kemudian else. Jadi else seperti ini aja.
Jadi kalau misalnya cek ongkir datanya ada nggak dan tidak nol, maka dia akan nampilkan tabel. Jika tidak ada, kosong. Oke, reload. Nah, oke, aman. Si Fadil Dharma tinggal di sini, mengirim ke sini 1700 lagi, pilih kurir JNE, hitung ongkir. Oke, aman. Saya cek lagi tahu coding, mau kirim baju misalnya dari Yogyakarta ke Bali ke Denpasar, berat paketnya misalnya 10.000, 10 kilo dengan tiki, hitung ongkir. Oke, aman. Kemudian jika saya tidak mengisikan parameter apa-apa saja, oke, tidak ada error. Oke, baiklah. Aplikasi sederhana kita udah selesai, dan tentunya kita udah belajar banyak hal, udah belajar tentang drop down dependent, kita udah belajar gimana cara bikin form, kita juga bikin validasi, kita juga belajar tentang if di blade directive, juga kita juga belajar gimana yang paling penting cara menghitung ongkir menggunakan API Raja Ongkir. Saya Tak Coding, terima kasih banyak, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di share juga bagi teman-teman lain. Terima kasih banyak.